Kesehatan mental itu penting dan harus dijaga karena ada beberapa kasus yang kesehatan mentalnya tidak dijaga dan tidak dibawa ke profesional, akhirnya ia mengalami sakit fisik, dan akhirnya ada beberapa kasus juga yang mengalami bunuh diri. Buat aku, orang yang punya mental issue itu dia butuh pundak untuk tempat dia cerita. Entah itu sekedar didengarkan ataupun bakal dikasih masukan, tapi dia tuh butuh seseorang tempat dia berkeluh kesah dan mencurahin isi hatinya. Kampus aku punya beberapa teman yang memang memiliki mental issues. Biasanya mereka kebanyakan mengalami gangguan bipolar. Menurut aku mereka itu luar biasa dan aku cukup prihatin juga atas gangguan mental yang mereka miliki, tapi di sisi lain mereka itu kebanyakan orang-orang yang rajin dan bekerja keras, namun mereka juga mudah dalam artian mereka itu mudah untuk berkonflik dengan orang lain, namun di sisi lain mereka itu luar biasa karena tetap berusaha untuk mengendalikan emosinya. Bagi aku sendiri, orang yang punya mental issue itu merupakan orang yang bakal jadi pribadi yang kuat. Karena mereka pasti butuh waktu yang lama dan usaha yang sangat keras untuk menghadapi mental issue mereka. Jadi kita sama sekali nggak boleh ngeremehin mereka. Menurut pandangan saya pribadi, orang yang mempunyai mental issue adalah orang yang butuh perhatian lebih banyak dari orang-orang sekitar. Dan juga sebenarnya ia membutuhkan pertolongan yang mana dirinya sendiri tidak bisa menolong dirinya. Maka dari itu, ia membutuhkan pertolongan dan perhatian yang lebih dari orang-orang sekitar. Menurut aku mental health issue itu adalah orang yang belum bisa berdamai sama diri mereka sendiri atau kejadian tidak mengenakan masa lalu, misalnya kayak trauma. Kan trauma menghasilkan efek yang parah juga ya bagi orang-orang. Jadi ya itu ya bisa disebut mental health issue sih. Pengalaman buruk dan ketakutan yang mendalam. Yang pertama kali aku pikirkan mengenai kata trauma itu adalah ketakutan kita di masa lalu, entah itu karena kejadian di masa lalu yang pernah menimpa kita atau memang itu sudah timbul dari kita masih kecil. Kalau aku sendiri, aku punya trauma sama air, tapi itu dulu waktu aku kecil karena aku pernah tenggelam di danau. Trauma itu suatu kejadian yang gak pengen kita ulang lagi, karena itu bikin kita teringat dengan efek yang buruk pada suatu hal yang selalu kita ingat. Hal pertama yang saya pikirkan jika mendengar kata trauma adalah sebuah ketakutan yang sangat besar. Karena menurut saya, trauma itu lahir dari sebuah ketakutan yang amat sangat besar, di mana seseorang mengalami suatu kejadian atau peristiwa yang tidak enak, lalu ia tidak ingin peristiwa itu atau kejadian tersebut terulang kembali. Maka dari itu, adanya rasa ketakutan yang amat sangat besar menimbulkan rasa trauma. Menurut aku trauma itu adalah suatu kejadian paling tidak mengenakan atau tidak terpuji yang pertama kali terjadi dalam hidup seseorang, dan itu membuat dia sulit melupakan kejadian tersebut. Satu-satunya orang yang bisa aku percaya untuk cerita saat ini adalah diri aku sendiri. Kenapa? Karena aku sering banget percaya sama orang yang pada akhirnya mereka malah menghancurkan kepercayaan aku. Jadi aku kayak ngerasa, oke, gak ada yang bisa aku percaya selain diri aku sendiri. Pernah mengalami titik terendah dalam hidup aku ketika aku duduk di bangku 2 SMP, di mana aku mengalami banyak sekali konflik, entah itu dengan keluarga, saudara, dan juga teman-teman. Aku pernah mengalami pembulian, tidak hanya verbal namun juga non-verbal, bahkan juga secara fisik, bukan hanya hinaan tapi juga pernah aku dipukul pakai gagang sapu, bahkan ditimpuk pakai beberapa benda tumpul. Nah, itu membuat aku benar-benar down dan aku juga nggak berani buat cerita ke keluarga aku. Namun it's okay, itu masalah yang sudah berlalu dan itu tidak mempengaruhi masa depan aku selama aku berusaha buat keluar dari zona tersebut. Sejauh ini sih keluarga sama salah satu teman dekat. Orang yang saya percayai saat saya bercerita adalah diri saya sendiri. Karena kenapa?
Karena saat saya bercerita kepada diri saya sendiri, saya lebih merasa aman dan nyaman ketimbang saya bercerita kepada orang lain. Dan juga saya bisa langsung merespon ataupun bisa langsung merasakan apa yang sedang saya rasa. Misalkan saat saya sedang merasa sedih, saya tahu bagaimana rasa sedihnya dan saya tahu bagaimana cara merespon untuk mengatasi rasa sedih. Ketimbang saya bercerita pada orang lain, mungkin rasa aman dan nyamannya itu kurang begitu enak. Jadi saya lebih memilih untuk bercerita kepada diri saya sendiri. Saat ini saya belum mempunyai orang yang saya percayai untuk bercerita. Titik terendah dalam hidup aku adalah ketika aku, kakak, ayah, ibu itu pisah. Ayah aku di Aceh, kakak aku di Cianjur, aku di Padang, dan ibu aku di Subang. Dan di situ aku ngerasa kayak, oke, tempat aku ngadu ini jauh, dan tempat aku cerita pun jauh. Titik terendah dalam hidup saya yaitu saat memasuki jenjang SMA. Saat itu saya terpaksa keluar dari zona nyaman saya dan berusaha keras menghadapi insecurity yang selalu berlalu lintas di keseharian saya. Titik terendah dalam hidup. Setiap orang yang kita ketahui mempunyai titik terendahnya masing-masing, dan titik terendah saya selama saya hidup adalah di mana fase saat saya beranjak remaja. Di situ saya merasakan hubungan yang kurang baik dengan teman-teman saya, dan saya juga merasakan hubungan yang kurang baik dengan keluarga maupun dengan orang-orang di sekitar. Titik terendah dalam hidup aku itu terjadi di tahun 2018 sampai tahun 2020. Ada faktor ekonomi, keluarga, dan pertemanan. Di tahun 2018 sampai 2019 ini hubungan pertemanan aku sangat gak jelas. Aku dimasukin di grup, terus aku dikeluarin dan dibully sama cowok-cowok. Terus aku sekarang masih ngerasa stres juga sama laki-laki, tapi aku normal. 2019 ini punya teman yang toksik. Aku berada di lingkungan yang toksik yang isinya playing victim, juga ya secara gak langsung juga membuli ya. Terus 2020 aku ngerasa semua orang berdampak pada faktor ekonomi dan berada di ambang ketidakpastian. Itu sih. Hal yang bikin aku masih bertahan sejauh ini adalah karena orang-orang di sekitar aku kayak ayah, ibu, kakak, adik yang menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap aku. Jadi aku kayak ngerasa aku harus wujudin ekspektasi itu dan aku gak boleh kecewain mereka. Yang membuat aku kuat dalam menjalani hidup adalah aku yakin aku memiliki harapan dan aku yakin bahwa cita-cita aku bakal terwujud. Aku percaya pada Tuhan bahwa impian aku, segala harapan aku itu pasti bakal Tuhan kabulkan. Yang membuat aku bertahan sampai sekarang karena aku punya cita-cita yang harus aku capai dan aku pengen ngerasain arti menikmati hidup dari indahnya dunia ini. Hal yang membuat saya semangat dalam menjalani hidup menurut saya adalah sebuah rasa penasaran. Saya penasaran dengan hari yang akan datang, saya penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan saya penasaran bagaimana saya di masa yang akan datang. Karena saya percaya apa yang terjadi saat ini hanya sebentar dan kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Seperti contoh misalkan saat ini saya sedang merasa sedih, saya percaya bahwa rasa sedih ini tidak berjalan begitu lama. Saya percaya bahwa rasa sedih akan surut dan akan cepat tergantikan oleh rasa-rasa berikutnya. Maka dari itu saya penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan itu membuat saya semangat dalam menjalani hidup. Yang membuat saya kuat dalam menjalani hidup saya adalah orang tua saya. Mereka satu-satunya yang dapat membuat saya selalu memiliki tujuan hidup dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik.